Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam suka ataupun duka. Ia rela berkorban dengan harta dan jiwa yang ia miliki untuk mendukung dan menyebarkan risalah ajaran agama Islam. Pengorbanan yang ia berikan tidak akan bisa dilupakan sejarah sehingga Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat yang khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertangan dan merupakan umar Rasulullah yang pertama kali masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Ketulusannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam menyeru ke manusia kepada kebaikan menjadikan kedudukannya lebih istimewa di antara sahabat yang lain. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Wail bin Fiyar bin Malik al-Quraisy al-Tamimi. Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'ab. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian, nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah. Ibu Abu Bakar bernama Salma binti Sakhar bin Amit bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu Al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Melekatnya panggilan Abu Bakar As-Siddiq serta beberapa gelar yang lain memiliki sebab tertentu. Bahkan kemudian gelar-gelar ini lebih populer dari nama aslinya, sehingga nama Abu Bakar As-Siddiq banyak ditemukan dalam berbagai periwayat. Panggilan Abu Bakar dalam bangsa Arab berasal dari kata al-bagru yang berarti unta yang masih muda, yang memiliki bentuk plural bikr. Di kalangan bangsa Arab, Pangeran Bakron menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat dari nasab ataupun dari segi keturunan. Begitu juga dari segi strata sosial, karena ia merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Kemudian Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar yaitu Atik dan Asyid. Gelar Atik memiliki arti cerah dan bersih karena wajahnya yang cerah dan bersih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari dengan Atik karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Rasulullah SAW ada sebagian pendapat bahwa ia digelari Atik oleh Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah riwayat hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhasad yang memandang Atik wajah orang yang terbebas dari api neraka, maka pandanglah wajah Abu Bakar. Hadis riwayat Hakim. Adapun gelar As-Siddiq karena sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia digelari dengan As-Siddiq. Pendapat lain mengatakan bahwa gelar As-Siddiq karena sikapnya yang telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yakni perjalanan yang dilakukan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Siratul Muntaha, serta kembali ke bumi dengan rangka menyambut perintah sholat yang dianggap sebagai bulan belaka oleh Quraisy. Namun dengan tegas, Abu Bakar berkata, sungguh aku membenarkan sesuatu yang lebih dari itu, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj dari segala khobar yang datang. Ketika masih tinggal di kota Mekah dan sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq telah menikah sebanyak 2 kali. Istri pertama adalah Qatilah binti Al-Aziz dan yang kedua adalah Umur Aman binti Amir.
Dari istrinya yang pertama, ia dianugerahi anak Abdullah dan Asma. Dan istrinya yang kedua, ia dianugerahi Abdurrahman. Setelah masuk Islam dan hijrah, Abu Bakar As-Siddiq menikah kembali dengan dua orang istri, yaitu Habibah bin Khadijah dan Asma binti Umais. Dari Habibah, ia dianugerahi Ummu Khuzum yang lahir setelah beliau meninggal, sedangkan dari Asma, ia dianugerahi seorang anak yang diberi nama Muhammad. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq sangat dikenal dengan sosok yang jujur, berakhlak yang baik, dan jauh dari kebiasaan buruk kaum jahiliyah seperti gemar bermain wanita dan minum minuman keras. Abu Bakar berasal dari keluarga yang kaya raya, yaitu dari keluarga saudagar kaya, sehingga profesi ini mendarah daging baginya. Banyak rute dagang yang telah ia kunjungi, diantaranya ketika musim panas pergi ke Syam dan musim dingin pergi ke Zaman. Dalam berdagang, Abu Bakar sangat dikenal dengan kejujuran dan keramahannya, sehingga hal ini menjadikannya seorang saudagar yang terhormat di antara pedagang lainnya di bangsa Quraisy. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat lembut dan santun terhadap kaumnya, mudah suka kepada orang lain, seorang pedagang ulung yang memiliki akhlak yang istimewa. Ia sering didatangi oleh para pemimpin kaumnya untuk meminta berbagai pendapat dikarenakan ilmunya yang luas, pengalaman berdagang yang mapan, kedudukan yang tinggi di tengah kaum, dan penghormatannya yang tinggi kepada orang lain. Meskipun belum diturunkan ajaran Islam, seolah-olah Abu Bakar telah mengamalkan ajaran tersebut dengan benar. Ia sangat terhindar dari kejelekan akhlak bangsa Quraisy yang jahiliyah dari segi kepercayaan dan peradaban, sehingga ketika risalah ajaran agama Islam datang, dengan mudah ia menerimanya, sehingga beliau termasuk dari golongan as-safiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling awal masuk Islam. Abu Bakar merupakan seorang pedagang pada masa jahiliyah dan bersedia masuk Islam setelah mengalami mimpi unik di Syam. Dalam mimpi itu, Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada dalam pangkuannya. Ia lalu mengambil keduanya dengan tangan, kemudian dipeluk di dadanya dan memakainya jubah pada matahari dan bulan tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Abu Bakar lantas penasaran makna apa di balik mimpi yang ia alami. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu arti mimpi yang ia alami. Setelah mendengar cerita mimpi dari Abu Bakar, rahim Nasrani itu berkata berkunjung, ia menjabarkan makna dari mimpi yang dialaminya. Rahib itu berkata, pada masamu nanti akan lahir seorang lelaki dari Bani Hashim namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi. Dan engkau akan masuk dalam ajarannya. Engkau akan menjadi seorang menteri dan khalifah setelahnya. Begitulah tabir mimpimu. Kemudian rahim Nasrani tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad dari kitab Taurat Yahudi dan Injil. Bahkan secara diam-diam, ia menyembunyikan keislamannya karena takut dengan orang-orang Nasrani di sekitarnya. Setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan rahim tersebut, ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di perjumpaannya dengan Nabi, Abu Bakar meminta agar ia ditunjukkan sebuah mukjizat untuk meyakinkannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidakkah cukup bagimu mukjizat yang kau telah saksikan di Syam, yang telah ditakdirkan oleh rahim itu, dan ia telah mengabarimu tentang keislamannya? Mendengar perkataan itu, Abu Bakar tanpa berpikir panjang langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perjalanannya menjadi seorang muslim menunjukkan bahwa masuknya Rasulullah dalam pengakuan Islam tidak bisa melepaskannya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar Siddiq senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan Allah. Kedekatan Abu Bakar Siddiq Rasulullah SAW digambarkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Rasulullah. Ia bersabda, jika seandainya dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, sungguh aku akan memilih Abu Bakar,
Tapi ia adalah saudara dan juga sahabatku. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai salah seorang penyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq juga giat melakukan aktivitas dakwah. Abu Bakar mengarahkan dakwahnya kepada dua kelompok. Pertama, kepada kelompok Quraisy yang memiliki fitrah yang bersih, pikiran yang lurus, dan tidak terpengaruh dengan kebobrokan akhlak dan akidah jahiliyah. Kedua, kelompok fakir miskin dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang yang terzalim dan dari golongan kaum Quraisy. Berkata perjuangan dan pengorbanan yang ia berikan, serta kehendak Allah, Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Mereka adalah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalib bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, dan Abdurrahman